Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Jadi hari ini kita akan membahas tentang KD 3.3 dan 4.4 yang membahas tentang teks interaksi transaksional. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang learning objective dari KD 3.3 dan 4.4. Yang pertama yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be going to dan would like to. Dan yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi, ini adalah hal pertama yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari materi kita hari ini. Di sini, biasanya I am disingkat menjadi I'm, she is disingkat menjadi she's, you are menjadi you are, he is menjadi his, we are menjadi we are, it is menjadi its, they are menjadi they are. Dan di bawahnya adalah formula dari teks transaksi interaksional, yaitu I am going to plus verb 1. Contohnya adalah I'm going to study English language. Dan ini adalah materi pertama kita hari ini, yaitu be going to. Jadi, kapan sih kita akan menggunakan be going to dalam sebuah kalimat? Yang pertama, be going to use when we have decided to do something, we intend to do it. Contohnya adalah I am going to call my dad. Naufal wants some money, he is going to buy a new smartphone. This shirt is too small, you are not going to wear it. Jadi, penggunaan pertama dari be going to adalah ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu dan kita menggunakan kalimat be going to. Dan penggunaan yang kedua adalah we use be going to as present continuous when we are talking that we have compiled something to do. For example, making plans to do something with someone or making plans to go somewhere. Contohnya adalah we are going to meet Farhan this morning. I am going to leave tomorrow. I've got my plane ticket. Jadi, penggunaan kedua dari be going to adalah sebagai sebuah kalimat dari present continuous, yaitu ketika kita sudah membuat suatu rencana untuk melakukan sesuatu dengan seseorang atau pergi ke suatu tempat. Contohnya di sini adalah we are going to meet Farhan this morning. Di sini kita sudah menentukan bahwa kita akan bertemu Farhan dan waktunya adalah pagi ini. Jadi, kita menggunakan be going to sebagai sebuah present continuous. Dan ini adalah penggunaan ketiga dari be going to. The use of be going to for state when we intend to do something but we do not do it. And in this form, we use past tense. The example, I was just going to pay my bill when somebody stole my wallet. We were going to travel by bus, but they decided to go by train instead. Jadi maksud dari penggunaan ketiga ini adalah ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tetapi kita tidak jadi melakukannya. Contoh dari yang pertama adalah I was just going to pay my bill when somebody stole my wallet. Di sini kita berniat untuk membayar tagihan kita, tetapi ada seseorang yang mencuri dompet kita, jadi kita tidak jadi melakukannya. Dan contoh keempat adalah be going to also be used to declare something will happen in the past, not in the future. This form uses past tense. The example, I thought it was going to rain, but it did not. Jadi, penggunaan yang keempat ini bermaksud ketika kita sudah memutuskan atau merencanakan akan melakukan sesuatu, tetapi
tidak jadi karena suatu hal. Contohnya adalah kita sudah memikirkan bahwa awan mendung dan akan hujan, tetapi tidak jadi. Dan contoh penggunaan selanjutnya adalah be going to use when we have decided to do something but may not have made a plan to do so. The example, I'm going to clean my shoes, they are so dirty. I'm going to send a letter to Ami. Jadi, contoh penggunaan be going to yang kelima ini bermaksud ketika di masa lalu kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tetapi kita tidak jadi melakukannya. Dan penggunaan be going to yang keenam adalah we can also use be going to for state something that will happen in the future. The example, the economic situation is bad now and things are going to get worse. The sky is dark, it's going to rain. Dan penggunaan be going to yang keenam ini bermaksud adalah kita sudah memutuskan sesuatu akan terjadi di masa depan karena melihat kondisi dari sekarang. Contohnya adalah the sky is dark, it's going to rain. Kita melihat bahwa awan sudah gelap, jadi kita memutuskan bahwa hari ini akan turun hujan. Oke, ini adalah would like to, yaitu formula kedua yang kita gunakan ketika melakukan teks transaksi interaksional selain dari be going to. Jadi, struktur dari would like to adalah would like plus do plus verb 1, hampir sama dengan be going to. Tetapi perbedaannya adalah the use of would like to is to make polite offers and requests. Jadi maksudnya adalah kita menggunakan would like to ketika kita melakukan suatu penawaran atau permintaan secara sopan. Dan ini adalah contoh dari penggunaan would like to dalam sebuah kalimat. Yang pertama, would you like to go to the movie with me tomorrow? I would like to meet my mom next week. We would like to spend the night at home next weekend. She would like to buy a pair of shoes this evening. Contoh-contoh dari would like to ini hampir sama dengan be going to. Hanya saja penggunaannya kita gunakan ketika kita melakukan percakapan dengan seseorang yang lebih kita sopan, lebih kita hormati daripada orang lain. Contohnya kepada orang tua dan guru. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.